Halo sahabat sehat. Pernahkah Anda membayangkan tulang tetap kuat di usia senja, bebas nyeri, dan risiko patah tulang? Banyak yang mengira butuh suplemen mahal, padahal rahasianya ada di dapur sendiri. Hai. Hari ini, kita akan bongkar 3 makanan sederhana yang terbukti secara ilmiah memperkuat tulang lansia lengkap dengan resep praktisnya. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena setiap menit video ini bisa mengubah masa depan kesehatan Anda dan keluarga. Yuk, kita mulai investigasi kesehatan hari ini. Pahlawan pertama kita, ikan sarden kalengan. Mungkin terlihat sederhana, tapi di balik kemasannya, sarden menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan tulang, terutama bagi para lansia. Sarden bukan sekadar makanan praktis, tapi juga solusi cerdas untuk menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Sumber kalsium dan vitamin D yang mudah didapat dan sangat bermanfaat untuk tulang. Tidak semua orang suka atau bisa minum susu, tapi sarden hadir sebagai alternatif yang lezat dan terjangkau. Kandungan nutrisinya membantu menjaga tulang tetap padat dan kuat, bahkan di usia lanjut. Kalsium membangun tulang, vitamin D membantu penyerapan kalsium. Kombinasi keduanya sangat penting, ibarat tim yang saling melengkapi. Tanpa vitamin D, kalsium tidak bisa bekerja maksimal dalam tubuh. Tanpa keduanya, tulang jadi rapuh dan mudah patah. Risiko jatuh pun meningkat dan proses pemulihan bisa sangat lama. Inilah mengapa asupan kalsium dan vitamin D harus dijaga sejak dini, agar masa tua tetap aktif dan mandiri. Studi di American Journal of Clinical Nutrition membuktikan konsumsi ikan berlemak seperti sarden meningkatkan kepadatan tulang lansia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pola makan yang kaya akan ikan laut, bukan hanya untuk kesehatan jantung, tapi juga untuk tulang. Sarden kalengan, terutama yang dimakan bersama tulangnya, adalah sumber kalsium hayati yang mudah diserap tubuh. Tulang sarden yang lunak mengandung kalsium alami, sehingga tubuh tidak perlu bekerja keras untuk menyerapnya. Ini berbeda dengan suplemen kalsium yang kadang sulit dicerna. Pilih sarden dalam minyak zaitun atau saus tomat, hindari yang terlalu asin. Membaca label kandungan garam sangat penting, karena konsumsi garam berlebih bisa memicu tekanan darah tinggi dan mengganggu kesehatan tulang. Resep simple, tumis sarden dengan bawang merah, bisa jadi menu favorit keluarga. Proses memasaknya cepat, rasanya gurih, dan nutrisinya tetap terjaga. Cocok untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Tambahkan bawang putih dan cabai untuk cita rasa yang lebih segar dan pedas. Masak sebentar saja agar tekstur sarden tetap lembut, lalu sajikan hangat bersama nasi atau roti. Praktis, lezat, dan menyehatkan. Jadikan sarden menu mingguan untuk deposit kalsium dan vitamin D ke tulang Anda. Dengan rutin mengonsumsi sarden, Anda berinvestasi pada kesehatan tulang di masa depan. 1 porsi sarden bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan kalsium harian. Contoh nyata, Bu Ani, 70 tahun, rutin makan sarden, nyeri punggung berkurang dan lebih aktif. Ia kini bisa berjalan pagi bersama cucu tanpa keluhan dan merasa lebih bugar setiap hari. Kisah Bu Ani membuktikan, perubahan kecil bisa berdampak besar. Jika abai, risiko osteoporosis dan patah tulang meningkat drastis. Osteoporosis adalah musuh diam-diam yang sering tak disadari hingga terjadi patah tulang. Pencegahan jauh lebih mudah daripada pengobatan. Konsumsi sarden 2-3 kali seminggu, jangan setiap hari untuk menghindari asam urat. Hindari menambah garam berlebih. Seimbangkan juga dengan sayur dan buah agar asupan nutrisi tetap lengkap. Sarden bukan makanan darurat, tapi suplemen alami yang lezat. Dengan harga terjangkau, sarden bisa dinikmati siapa saja, kapan saja. Jadikan sarden sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga. Kalau anak muda butuh healing ke laut, tulang lansia cukup healing dengan sarden. Sarden membawa manfaat lautan langsung ke meja makan Anda, tanpa harus jauh-jauh ke pantai. Mulai gerakan sarden untuk tulang baja, sebarkan info ini ke keluarga dan teman. Ajak orang tua, saudara, dan tetangga untuk rutin makan sarden bersama. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang sehat. Sarden, investasi sederhana untuk masa tua yang aktif dan bahagia. Dengan langkah kecil ini, Anda bisa menikmati hari tua yang lebih sehat, mandiri, dan penuh senyum bersama orang tercinta. Pahlawan kedua dan ketiga, tempe dan tahu. 2 makanan sederhana yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak lama. Tempe dan tahu bukan hanya sekadar lauk, tapi juga simbol kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Di balik tampilannya yang sederhana, keduanya menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan, terutama bagi tulang kita.
Makanan rakyat yang murah, mudah didapat, dan sangat bermanfaat untuk tulang. Tempe dan tahu bisa ditemukan di hampir setiap pasar tradisional, warung, hingga meja makan keluarga di seluruh penjuru negeri. Harganya terjangkau, sehingga siapapun bisa menikmatinya tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Tempe dan tahu kaya protein nabati dan isoflavon, penting untuk menjaga kekuatan dan struktur tulang. Protein nabati dari kedelai membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk tulang dan otot. Isoflavon, senyawa alami dalam kedelai, berperan sebagai antioksidan yang melindungi tulang dari kerusakan akibat radikal bebas. Protein membentuk kerangka dasar tulang, sementara isoflavon dari kedelai membantu memperlambat pengeroposan tulang, terutama pada wanita pasca menopause. Isoflavon juga membantu menjaga keseimbangan hormon estrogen, yang sangat penting untuk kesehatan tulang wanita di usia lanjut. Tempe punya keunggulan ekstra, vitamin K2 dari proses fermentasi, yang sangat penting untuk mengikat kalsium di tulang. Vitamin K2 membantu memastikan kalsium yang kita konsumsi benar-benar tersimpan di tulang, bukan di pembuluh darah atau jaringan lain. Cara sehat mengolah tempe dan tahu sangat berpengaruh pada manfaatnya. Kukus, rebus, atau pepes adalah pilihan terbaik untuk menjaga kandungan gizinya tetap optimal. Dengan cara ini, nutrisi penting seperti protein, isoflavon, dan vitamin K2 tetap terjaga. Atau tumis dengan sedikit minyak. Hindari goreng kering yang bisa menambah lemak jenuh dan mengurangi manfaat sehatnya. Mengolah tempe dan tahu dengan cara sehat membantu menjaga kadar kolesterol dan berat badan tetap ideal. Resep simple, tumis tempe tahu kecap. Potong dadu, tumis bawang, masukkan tempe dan tahu, lalu aduk rata. Tambahkan sedikit air agar bumbu meresap sempurna. Tambahkan kecap, garam, merica, dan masak hingga bumbu meresap. Sajikan hangat bersama nasi atau sebagai lauk pendamping sayur bening. Jadikan tempe atau tahu lauk harian, bisa juga camilan sehat. Tempe dan tahu bisa diolah menjadi berbagai menu, dari lauk utama hingga camilan praktis yang tetap menyehatkan. Pak Budi, pensiunan guru, mengganti gorengan dengan tahu kukus. Kolesterolnya turun, badan terasa lebih ringan, dan ia merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas setiap hari. Perubahan kecil ini membawa dampak besar bagi kesehatannya. Kekurangan protein nabati mempercepat penyusutan otot dan tulang, meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang. Otot yang kuat dan tulang yang padat adalah kunci agar lansia tetap mandiri dan aktif. Konsumsi tempe dan tahu setiap hari dalam porsi wajar, variasikan olahan agar tidak bosan. Bisa dibuat pepes, sup, tumis, atau bahkan sate tempe tahu untuk variasi menu keluarga. Hindari produk kedelai olahan tinggi gula atau garam seperti keripik tempe manis atau camilan kemasan yang banyak mengandung bahan tambahan. Pilih olahan tempe dan tahu yang sederhana dan alami. Bagi penderita gangguan tiroid atau kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan porsi kedelai ke dokter sebelum mengonsumsi secara rutin. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, jadi penting untuk menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Candaan edukatif. Jangan biarkan tulang kita tahu-tahu keropos, rajin makan tahu dan tempe. Jadikan momen makan bersama sebagai ajang edukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang. Kedelai adalah sahabat sejati tulang, didukung bukti ilmiah dan kearifan lokal. Penelitian menunjukkan konsumsi kedelai secara rutin dapat menurunkan risiko osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang hingga usia lanjut. Pandang tempe dan tahu sebagai penjaga benteng tulang, bukan sekadar lauk. Dengan mengonsumsi secara rutin, kita membangun pertahanan alami tubuh terhadap pengeroposan tulang. Ajak keluarga cintai makanan warisan ini demi masa tua yang kuat dan mandiri. Dengan tempe dan tahu, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi juga mewariskan kebiasaan baik untuk generasi berikutnya. Pahlawan terakhir dalam daftar pelindung tulang kita adalah brokoli, si hijau mini yang sering dianggap remeh, padahal kaya nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Brokoli bukan hanya sekadar sayuran pelengkap di piring, tapi juga sumber kekuatan tersembunyi yang bisa membantu menjaga tulang tetap kuat seiring bertambahnya usia. Brokoli mengandung vitamin K, kalsium, vitamin C, dan senyawa sulforafan. Kombinasi nutrisi ini menjadikan brokoli sebagai salah satu sayuran terbaik untuk mendukung kesehatan tulang, bahkan bisa menjadi alternatif bagi yang tidak bisa mengonsumsi produk susu. Vitamin K dalam brokoli berperan penting mengaktifkan osteokalsin, yaitu lem alami yang merekatkan kalsium ke jaringan tulang. Tanpa vitamin K, kalsium tidak bisa menempel dengan baik,
sehingga tulang menjadi rapuh. Studi di The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa asupan vitamin K yang tinggi secara signifikan menurunkan risiko patah tulang pinggul pada lansia. Ini membuktikan bahwa brokoli bukan hanya baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh, tapi juga sangat penting bagi orang dewasa dan lansia. Kalsium dalam brokoli juga mudah diserap tubuh, sehingga cocok untuk mereka yang alergi atau intoleran terhadap susu. Dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, kebutuhan kalsium harian bisa tetap terpenuhi tanpa harus bergantung pada produk hewani. Selain itu, brokoli kaya vitamin C yang sangat penting untuk produksi kolagen, yaitu kerangka protein yang membentuk struktur dasar tulang. Kolagen membantu tulang tetap elastis dan kuat, sehingga tidak mudah retak atau patah. Cara terbaik untuk menjaga kandungan nutrisi brokoli adalah dengan mengukus atau menumisnya sebentar saja. Proses memasak yang singkat membantu mempertahankan vitamin dan mineral penting di dalamnya. Salah satu resep simpel yang bisa dicoba di rumah adalah sup brokoli bening. Sup ini tidak hanya lezat, tapi juga mudah dicerna dan cocok untuk segala usia. Cara membuatnya pun mudah. Tumis bawang putih hingga harum, masukkan air atau kaldu, tambahkan brokoli, garam, dan merica. Lalu masak selama 2-3 menit saja agar brokoli tetap renyah dan nutrisinya terjaga. Brokoli juga sangat fleksibel, bisa ditambah ke dalam salad, tumisan, atau sup favorit Anda. Variasi menu ini membuat konsumsi brokoli tidak membosankan. Jangan lupa untuk mengonsumsi sayuran hijau setiap hari dan variasikan jenisnya, agar tubuh mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas untuk kesehatan tulang optimal. Hindari memasak brokoli terlalu lama atau menambahkan saus keju berlebihan, karena bisa merusak kandungan vitamin dan menambah lemak jenuh yang tidak baik untuk tulang. Brokoli juga kaya antioksidan sulforafan, senyawa yang membantu melawan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis dapat mempercepat pengeroposan tulang, sehingga konsumsi brokoli secara rutin bisa menjadi langkah pencegahan osteoporosis. Candaan di meja makan, mau tulang sekuat pohon? Makan pohon mini alias brokoli. Jadikan brokoli sebagai bagian dari kebiasaan makan keluarga, agar generasi muda pun terbiasa menjaga kesehatan tulang sejak dini. Data dari National Osteoporosis Foundation menegaskan bahwa diet kaya sayuran hijau sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang sepanjang hidup, bukan hanya saat muda, tapi juga di usia lanjut. Jadikan brokoli sebagai tentara kecil pelindung tulang, bersama sarden, tempe, dan tahu. Dengan pola makan seimbang dan kaya sayuran hijau, tulang Anda tetap kuat dan sehat hingga tua. Sahabat sehat, kita sudah bongkar rahasia sarden tempe tahu dan brokoli untuk tulang sekuat baja di usia senja. Kesehatan tak harus mahal. Jawabannya ada di dapur, tinggal diolah dengan benar. Setiap suapan adalah investasi masa depan. Bagikan info ini ke keluarga dan teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel tradisional. Tetap sehat, tetap cerdas.